Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita telah berhasil keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Tegar Aulia. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Teori-teori Pendidikan. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Baik, yang pertama adalah pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Sedangkan dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Leibovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta selain itu. Pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan. Berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya teori itu tidak sepenuhnya benar atau tidak semua teori itu benar. Ada kalanya teori itu masih berupa pembelajaran, dan ketika ditemukan teori yang lebih bagus atau teori yang lebih istilahnya meyakinkan, maka teori sebelumnya bisa dipatahkan atau bisa diganti. Baik, yang kedua adalah pengertian belajar. Belajar adalah proses seseorang individu untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku pada saat belajar maka responnya menjadi lebih baik. Jadi, jika kita belajar apapun itu, yang harus ada dalam diri kita yaitu menjadi lebih baik gitu. Bila ia tidak belajar maka responnya menurun gitu. Sebaliknya, kalau kita belajar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kalau tidak kemampuan atau respon kita menurun pada suatu hal tertentu. Dalam belajar dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon peserta didik. Gitu. Yang kedua, konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Memperkuat terjadinya pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku responnya anak didik yang baik diberi hadiah, sedangkan perilaku yang responnya tidak baik diberi teguran atau hukuman gitu. Itu adalah dua konsekuensi yang bisa terjadi dalam proses belajar. Menurut Gagne, belajar adalah kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan peserta didik. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melalui pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. 3 komponen penting dalam belajar menurut Gagne yaitu kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil belajar. Baik, mari kita mulai membahas teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini merupakan teori belajar yang paling cukup lama dianut oleh para pendidik. Teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berliner, yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan pengetahuan dan menghilang bila dikenai hukuman. Baik, selanjutnya
Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik diletakkan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menurut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran, penekanan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari berbagai keseluruhan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Jadi yang dilihat di sini dalam teori behavioristik adalah tingkah laku peserta didik tersebut. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, membuktikan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang kelima adalah aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik yang harus dihindari. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Amrita Yunitias Sarjuni Serang dengan Latifah Fitriana Andini. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fitriana Andini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Amrita. Materi yang akan saya bawakan yaitu pengaplikasian teori belajar dalam praktek pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu, teori belajar adalah proses mempelajari tingkah laku per individu dari interaksi dengan lingkungannya. Di sini lingkungan yang akan kita bahas yaitu di sekolah dan di perguruan tinggi. Contohnya yaitu seperti dapat membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang keenam, membantu proses belajar lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Kemudian kita lanjut ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari pembahasan teori belajar tadi yaitu belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar, terdapat 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Selanjutnya, teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan kita untuk mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Yang terakhir, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrita Yunitias. Saya akan melanjutkan materi tentang teori belajar. Tadi teman saya telah menjelaskan salah satu teori belajar, yaitu behavioristik. Dan saya akan menjelaskan 3 teori belajar lainnya, yaitu kognitivistik,
konstruktivisme, dan humanistik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivistik. Apa itu teori belajar kognitivistik? Menurut pandangan Kurt Lewin, teori ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menghubungkannya antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dan teori kognitivistik ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Dan yang keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang terakhir, guru hanya memfasilitasi terjadinya proses belajar dan mengajar. Beberapa tokoh dalam aliran kognitivistik. Yang pertama ada teori Gestalt yang menekankan pada kebermaknaan dan pengertian sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau tidak kurang jelas, kurang yang tidak dapat dimengerti dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua ada teori skemata Piaget. Teori ini mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitivis siswa. Struktur ini bisa dilihat dari usia serta budaya yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura. Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan, sehingga dalam banyak hal seorang guru bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Yang terakhir adalah pengolahan informasi Norman. Norman melihat bahwa materi baru akan dipelajari dengan menghubungkan dengan sesuatu yang sudah diketahuinya, yang dalam teorinya disebut learning by analogy. Pengajaran yang efektif memerlukan guru yang mengetahui struktur kognitif siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori konstruktivisme adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas, atas dasar nyata yang ada di dalam masyarakat. Evaluasi pembelajaran dalam teori konstruktivisme, evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dan memahami materi dari guru. Evaluasi ini menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang siswa ini miliki. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang ke-8, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Dan yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar
dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bakat yang dimilikinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dalam proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia dapat tercapai. Oke. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik ini adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Ada beberapa prinsip dari teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran yang dirasakan mulut mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Dan yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam, yang lebih maksimal. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Adapun tokoh-tokoh dalam teori humanistik. Yang pertama adalah ada Arthur Combs bersama Donald. Yang kedua ada Abraham Maslow. Dan yang ketiga ada Carl Rogers. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Arthur Combs. Arthur Combs, menurut pendapatnya, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan dan pandangan dari siswa tersebut. Dan yang kedua adalah menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, menurut pandangan beliau, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan yang terakhir menurut Carl Rogers. Menurut beliau, perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien atau siswa sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis atau guru hanya membimbing dan menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik
Assessment dan pendapat para terapis atau guru bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada siswa. Mungkin itu saja dari saya tentang teori-teori belajar dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.